Ya Sayyidar Rusul ya Tahir, wahai pemimpin utusan Allah, wahai manusia suci. Ya Ghayatul Qasd Wasyani, wahai puncak tujuan dan usaha kami. Shalla alaika al-alil qadir, semoga salawat dan salam diberikan kepadamu oleh Allah yang maha tinggi, fi kulli waktin wa ahyani, maha kuasa, Allah yang maha tinggi dan maha kuasa di setiap waktu dan setiap masa. Jadi solawat itu tidak mungkin akan berhenti sampai kiamat. Tidak akan berhenti. Kalau berhenti berarti kiamat sudah selesai. Tapi kalau masih, insya Allah tidak akan berhenti. Dan itu mesti ada. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama yang luar biasa. Sautul ghina yashrahil khatir. Subhanallah. Suara lagu ini memang bisa membuka hati. Ini biasa orang yang tidak suka lagu. Suara lagu, kata Habib Ali loh, bukan kata saya. Habib Ali mengatakan lagu yang bagaimana tetap ada beda-beda lagu ya. Ini lagu yang mengenalkan dia dengan Allah dan Rasulnya Muhammad. Lagu yang di dalamnya penuh dengan doa dan penuh dengan istilahnya munajat. Lagu yang seperti ini bisa membuka hati. Tadhab bihi kulla ahzani. Di sini dikatakan dengan lagu tersebut semua kesusahanku akan hilang. Jadi ini orang susah-susah baca lagu-lagu gini kok sudah. Ya habibana, hilang susahnya. Ini kata orang-orang yang tahu makna daripada qasidah. Tadhab bihi kull ahzani, ya fatih al-bab ya fatir, wahai pembuka pintu, wahai yang maha pencipta. Aslih kusudi ma'asyani, perbaikilah tujuan-tujuan dan usaha kami. Qasidah di sini gue minta kepada Allah dengan mendengarkan lagu gue jaluk minta. Jadi waktu orang mendengarkan qasidah Sautul Ghina Yashrahil Khatir akan membuat tenang hati, akan menghilangkan semua sumpek-sumpek ini. Terus di situ minta, wahai pembuka pintu, wahai sang pencipta, perbaiki tujuan-tujuan dan usaha kami. Minta. Lanjut ya Rabbana wafir kan amma qasidi ma'addani. Wahai Tuhan kami, milikmu pemberian yang sempurna, menyeluruh untuk yang jauh dan yang dekat. Jadi pemberian Allah itu yang paling sempurna. Tidak mungkin Allah memberi kepada hambanya sesuatu yang tidak sempurna. Semua sempurna. Menurut Anda tidak sempurna, tapi menurut Allah sempurna buat kamu nek model kaya ngono. Contoh, seseorang kebetulan diciptakan sama Allah, mungkin maaf, hidungnya pesek. Itu sempurna buat dia. Kalau diganti hidung yang pesek tadi dimancungkan dengan operasi, tetap tidak baik. Lihat deh Pak. Berapa orang yang operasi model-model begitu. Rusak mukanya. Bukan tambah cantik, bukan tambah ganteng, bukan tambah elek. Karena tidak sempurna. Pemberian Allah mesti sempurna. Pemberian Allah itu sempurna juga untuk siapapun. Yang ada di majelis ini maupun yang tidak ada di majelis ini. Yang dekat maupun yang jauh. Sempurna, dapat semuanya pemberian Allah. Ini luar biasa. Al-lailatil qalb wal khatir zalat bihi kullal asyani. Pada malam ini menyatu hati dan suara hati. Subhanallah.
menyatu hati dan khatir yang ada di dalam hati ini. Suara hati dan hatinya ini menyatu. Subhanallah. Zalat bihi kullal asjani. Hilanglah semua penyakit-penyakitnya. Penyakit hati itu kalau dengar qasidah. Apalagi duduk bersama orang-orang yang seperti jenengan ini. Semua penyakit hilang. Dan semua pikiran-pikiran yang kurang baik jadi hilang karena nikmatnya dengar suara lantunan-lantunan orang yang berqasidah. Enak. Sautul maghani kamal matir. Lohal yashabana thani. Suara lagu ini indah bagaikan hujan. Wahai saudaraku, lagu ini memiliki cita rasa yang berbeda. Lagu-lagu qasidah itu mempunyai cita rasa yang beda bagi yang tahu. Yang tidak tahu tetap apa to kuwi? Ilham di mana? Mau coba qasidah model apa yang ngono kuwi? Ndak paham. Tapi bagi orang yang tahu cita rasa, itu lagu-lagu yang dibawa itu luar biasa nikmatnya. Lohal yashabana dhani. Lagu itu memiliki cita rasa yang berbeda. Wasrar batin wa syidhahir. Ada rahasia batin dan ada rahasia yang dohir. Di dalam lagu itu ada rahasia batin dan ada rahasia yang dohir. Rahasia dohir itu apa? Ya rahasianya dohir itu kita ini bisa kumpul dengan mendengarkan itu enak telinga ini. Batinnya itu nanti akan terus terbawa kenikmatan ini tadi dengan dia melakukan apa ya lagu yang dilantunkan orang tadi. Lagu-lagu yang dibawa itu tadi dirasakan tenan. Dohirnya dia merasakan dengan mungkin gini-gini ya. Wasrar batin wa syidhahir. Yang dohir itu biasanya menerjemahkan yang batin. Biasanya begitu. Jadi orang-orang yang tahu tentang makna qasidah ini, tahu merasakan nikmat sautil ghina yasrahil khatir, orang-orang itu tuh kelihatan nanti. Dohirnya ini, wah asik. Contoh orang yang biasanya asik kalau mendengarkan lagu dangdut. Jogetannya itu beda sama yang tidak suka. Nikmat dirasakan apa nek karo mendem. Enak lah. Itu sama dihayalkan betul sama dia. Enak. Itu tiruan orang itu dalam qasidah. Tapi itu niru mendeme, jangan niru mabuknya. Mabuklah Anda dengan Nabi Muhammad. Mabuklah Anda dengan qasidah-qasidah itu. Rasakan betul. Oh wajib. Kayak tanaman itu. Kamu sekali waktu pergi ke sawah. Pergi ke sawah sana, lihat kalau padi itu kena angin. Angin sing sepoi-sepoi. Bukan angin puting beliung. Angin puting beliung yang geblak seawakmu. Ya, sak kowene tiba. Jadi lihat itu, enak si ke sana. La ilaha illallah. Itu orang-orang itu niru dikirane pari. Dikirnya pari yang ditiru. La ilaha illallah. Itu kebetulan angin yang masih agak pelan-pelan. Gue nek rada angin rada la ilaha illallah, la ilaha. Pari yang ngono. Delok nek ora percaya jam 2 bengi, jam 2 malam pergi ke sawah lihat pari-pari itu. Itu semuanya tunduk sama Allah dan dikir. Awakmu jam 12 bengi cik nonton bola. Delalah kalah. Delalah, tapi urung rampung cik, urung rampung. Wasral batin. Wamril binayah ilal bani. Ya ini subhanallah. Memang urusan bangunan akan kembali kepada siapa yang membangunnya. Awak mungkin bangun bangunan cinta kepada hati. Cinta kepada siapa? Nabi Muhammad. Nanti bangunan itu akan berkembali kepada si pembangun itu tadi.
cinta Rasulullah akan balik kepada Anda yang bangun. Kamu bangun apa? Saya membangun rumah cinta. Cinta sama siapa? Kanjeng Nabi. Kembali nanti bangunan itu kepada yang membangunnya. Bangunan-bangunan ini, aku bangun gitu, kembalinya kepada orang lain, ya enggak ya kepada saya. Gitu loh. Jadi bangunlah bangunan-bangunan cinta di dalam hatimu, agar kamu nanti akan merasakan nikmatnya bangunan yang kamu bangun. Akan nikmat. Nah kalau tidak pernah membangun rasa cinta di dalam hati, kapan bisa ngerasakan nikmatnya cinta? Bangun pelan-pelan. Beb, saya ini belum bisa cinta seperti cintanya. Iya, podo, saya juga belum pernah. Cuman pura-pura dulu sih lah. Pura-pura sih cinta nih. Cinta terus. Oh, siap. Nah, ciri-cirinya tuh nanti terus mengikuti sholawat. Sholawat sehari 100 sampai 300 kali. Itu awal-awal. Ini bangunan ini. Membangun. Lah bangunan itu nanti kembalinya kepada si pembangun itu. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah membalas 100 kali. Balik karo sapa? Apa tonggomu? Kan enggak. Karena kamu yang solawat, kamu yang membangun solawat, kamu yang merasakan bangunan solawat itu nanti. Iya gitu terus. Segaf iki rada pamer iki. Segaf harrik alal hajir. Wahai segaf, di sini ada yang memukul hajir itu. Hajir ini yang modelnya gendang dua. Hajir ini. Ya. Ada seorang, saya tuh kurang tahu ini segaf ini maksudnya siapa. Mang Habib Ali itu menyebut ada salah satu murid beliau as-segaf bangsanya. Pandai untuk memainkan hajir. Senang Habib Ali dengan segaf ini, as-segaf ini. Segaf harrik lanal hajir. Bangsa as-segaf itu tadi menggerakkan hajir. Harik maksudnya gerakkan hajirmu. Jadi suruh memukul hajir ini. Terus pastikan dalam memulai dan ini ada lagu di sana, ada dani dan lagu. Ini jadi yang as-segaf, tapi tidak kurus kayak Habib Salim itu. Kurus itu megang hajirnya sama badannya gede hajirnya. Habib Salim kan gede gede Habib Salim. As-segaf juga Habib Salim ini Salim bin Ali bin Abdullah Segaf. Ayahnya luar biasa, cinta sama saya. Senang aku dicintani bapak ya, Habib Salim. Dicintani wong liya aku ora seneng cintanya. Sisrinya cinta sama Habib Segaf. Habib Salim bapaknya cocok. Lanjut setelah Segaf ini pandai dalam memukul hajir ini tadi. Pukullah hajir untuk kami. Jadi orang-orang wali-wali Allah itu ya seneng ini drone. Lah kamu kira tidak suka? Apa suka? Makanya hajir marawis kadang kalau jogetan gitu. Jogetnya itu untuk menghibur hati. Jogetannya bagus itu, bukan jogetan sing aneh-aneh. 1 2 3 glung 1 2 3 glung ngono kuwi jogetannya. Dari zaman mbah-mbah saya sampai sekarang jogetnya podo. Kalau ada yang beda berarti dia sudah lepas daripada jalur tadi. Termasuk bid'ah. Bid'ahnya hajir. Saya tadi pagi itu tahu-tahu iling bab bid'ah. Kopi itu bid'ah. Kopi tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi peminum kopi itu semuanya melakukan bid'ah. Loh, ini orang percaya kok zaman Rasulullah tidak ada kopi, betul tidak? Tidak ada kopi, udah ada kopi. Di zaman Imam Abul Hasan Syadzili atau zaman itu di Tabi'in, itu baru ada tanaman kopi. Diminum sama ini. Terus ada lagi orang yang rokok. Lah nek ngono padha bid'ah, yang rokok ya bid'ah. Lha ngono kuwi. Akhirnya ribut antara rokok dengan kopi. Ini lepas dulu sedikit ini. Rokok dengan kopi ribut. Dua-duanya katanya, ya nek padha bid'ah ya ora apa-apa. Ngerokok boleh, ngombe kopi boleh. Akhirnya kopi mengatakan, "Hei rokok, kalau memang engkau itu bagus, ayo kita tes." Katanya kopi. Kata rokok, ayo siap. Wong loro iki kopi karo rokok padu. Kalau memang rokok itu bagus, katanya kopi, ayo kita tes. Bagaimana katanya? Sama-sama masuk ke Masjidil Haram. Kopi dan rokok. Nanti sampai di Masjidil Haram, aku diombe karo wong, kowe sumeten.
Kira-kira sing ditrompo sing di. Wah, ya aja ning Masjid Haram ngomongnya. Ning masjid desa wae daerah Kriwen kono wae apa Sukarjo. Nek Kriwen Sukarjo ki malah sing ceramah meludut ning jero masjid. Lah nek Masjidil Haram ya aja to, aku engko dikampleng karo jenggot-jenggot kuwi. Ngomongnya rokok. Akhirnya kami mengatakan berarti menang saya. Kok bisa? Lah kamu wedi masuk Masjidil Haram. Wanimu go ning desa-desa kono neng di Secang kono wanimu. Masjid ning Secang jenengane. Tapi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang masuk misalnya di masjid itu kurang bagus, berarti ya kurang bagus di luar masjid. Kok iso, Beb? Lah nek rokok nek ning masjid kan ora apik, ning luar masjid ya rada ora apa-apa lah. Soale bolone Habib saya kabeh ngerokok. Nek bolone Habib saya ngerokok, Habib saya ngelarang ngerokok, ku nesu kabeh luwa kabeh. Beb salahmu ngerokok kan tidak ada masalah. Iki saya cuma cerita antara kopi dan rokok. Padha bedae. Lah sing ngerokok iki bid'ah sing ndi, sing kopi bid'ah sing ndi karepmu lah. Tadi sekaf harik lanal hajir. Terbangan. Ini lakukan manusia-manusia. Gayen bunga. Buat hati itu gembira. Kamu ini sudah mumet di dunia ini ngadepin dunia mumet menterleng ini bendina corona terus kok sedih terus. Sautil ghina yasrahil khatir. Ayo bismillah gembirakan dengan lagu-lagu qasidah. Ya Sayyidah. Ini mau duwe utang ini. Rasulnya. Alhamdulillah Habib, betul kata Habib. Baru satu bait lupa dengan hutang saya. Lah, baca baitnya kedua. Syu'indalal Mustafa Hadid. Lah kok debt collector sing teko. Di sini bahkan di sini disebutkan saksikanlah wahai Al-Mustafa hadir di tengah-tengah kita. Saksikan wahai orang-orang yang hadir di saat itu bersama Habib Ali dalam menyusun qasidah ini. Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Saksikan. Sing iso nonton ya sing motone resik. Sing ora resik ya ora ketok. Moto beleken kok nonton TV. TV HP ini kadang ini kamera HP kamera ini. Ini kena embun, tak nggo selfie. Saya selfie saya keluarnya Mukhtar. Lagi piye? Pada selfie ini aku. Lah kok metune Mukhtar ya? Gara-gara ngembun, gara-gara ngembun. Ya gara-gara ngembun ya. Syu'indana Mustafa hadir. Dari sini itu indah betul. Syu'indana Mustafa. Saksikanlah bahwa Al-Mustafa hadir di tengah-tengah kita. Dialah kekasih kita sebaik-baik manusia. Dialah kekasih kita. Habib Ali. Qad fahrihuh lanal atir. Semerbak bau harumnya menuju kita. Orang itu bau harum itu ada dua. Bau harum yang bau langsung. Parfum Abba. Ya. Ini tapi Abba itu bagian cuil daripada bau harumnya Rasulullah. Sak cuil. Tapi iki api, baunya harum. Makanya tuku aja kecing-kecing lah dadi menungso ki rada sing harum ngono kuwi lho. Jadi orang kalau harum itu mesti semua senang deket harumnya. Jadi di sini orang itu di sini qad fahrihuh lanal atir. Harum yang kedua adalah sewaktu manusia berbuat adab dan akhlak yang baik, itu dia harum. Jadi harum itu ada dua macam. Harum secara dohir itu semprotan apa parfum. Harum secara batin itu melakukan apa yang dicontohkan Rasulullah. Itu harum. Tidak ada orang yang berakhlak itu tidak harum dipandang. Tidak harum dibau. Termasuk salah satu akhlak Rasulullah adalah an-nadhafah, kebersihan. Bersih itu harum. Makanya, maaf lagi, saya dulu juga perokok. Bau saya na'udzubillah min dzalik. Ambune na'udzubillah. Kurang harum. Sampai saya itu makan kapulaga 10. Tahu kapulaga? Orang mudeng wong desa.
kapulaga. Orang mudeng ya engko takok, nek anu tuku ning toko ning kapulaga kuwi dimakan tuh enak, harum. Jadi untuk menghilangkan bau abab rokok kuwi mau tak pangani kuwi ben ora kambulan. Apalagi kalau saya kumpul sama Habib-habib tua. Wes mereka tuh penciumannya tuh tajam betul. Baju saya bau rokok. Ya, langsung selentek aja. Habis rokok. Iya. Disuruh nyingkir. Astagfirullahaladzim. Akhirnya beli Abba parfum 2 botol. Tak semprot ke kabeh. Ndak apa-apa, bismillah, silakan perokok. Sing penting semprotono. Lambine semproti bola kelambine. Insyaallah ben ora mambu. Hafid guyu Hafid. Ya ndak apa-apa, sampai yang larang, ndak larang tuku apa semprot ben. Harum yang kedua itu tadi akhlak amal itu harum. Makanya ibu kita Kartini namanya juga harum, kan itu. Harum namanya tuh. Ya Ibu Kartini kan harumnya itu kenapa? Karena mungkin perbuatan baik beliau itu harum juga. Hatrahya harum adalah ayani. Ada siapa saja yang melihatnya pasti akan terasa silau matanya. Acik. Orang melihat Rasul Muhammad SAW ini mata-mata yang khusus. Matanya, kalau mata yang tidak khusus, ya tidak kuat lihat Rasulullah. Mata yang khusus ini bisa melihat Rasulullah SAW. Apalagi Habib Ali ini yaqadatan syu'in dana Mustafa hadir. Makanya sebagian ulama mengatakan, tapi itu bukan kelas saya dan saya yakin saya atuh banget. Kalau sholawat, katanya salah satu ada ulama mengatakan, kalau kamu tahiyat mengucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, kamu tidak melihat Nabi, berarti salam itu tidak diterima. Ya biye. Soalnya khitab langsung ka. Dan subhanallah, ini luar biasa. Mengabadikan satu kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad perjumpaannya dengan Allah diabadikan dalam sholat. Sing moco lambe sing kakean ngapusi. Masih bayangkan, Allah masih mau menerima. Mestinya tidak pantas kita bisa menjawab itu, membaca itu. Assalamualaikum. Habib Ali pun doa-doanya itu ala hadal Habib. Nek itu tidak mungkin di Medina, tidak mungkin di sebelah sana, di depan kita. Assalamualaikum syu'indana Mustafa Habibana khair insani. Hatra ahyaru mudla'yani, melihatnya pasti akan terasa silau matanya. Hu najmuna bidujazahir, dialah bintang yang bersinar dalam kegelap gulitaan. Dia milik kita, sumber dari segala sumber. Masya Allah. Yang terakhir aja saya baca barakatak fi hadratak hadir. Karena berkatmu ya Rasulullah, aku dapat hadir di tempatmu ini. Aku, para sahabat-sahabatku dan kawan-kawanku. Habib Ali itu tidak pernah meninggalkan sahabatnya, keluarganya dan kawannya. Jadi kalau ditanya, ya Ali, apakah engkau tidak ridho kalau engkau, keluargamu dan orang-orang yang menyintaimu semua masuk ke dalam surga? Itu ucapan dari Rasulullah untuk Habib Ali. Ya dijawab ridho, masa orang ridho. Makanya nek kowe nyenengi wali-wali Allah, apa yang dikasih oleh Allah untuk wali itu, awakmu untuk bagian. Mesti tidak mungkin wali itu pelit. Wali Allah itu kadang maaf roti ini urung dibagi. Jadi wali itu kadang nek makan masa karo rombongan itu teko ning dhewe berangkat pergi kemana makan roti itu eling sing neng buri. Sampai sing buri enek Safa, enek Mbah Nawir. Ini kumpul nyanya, emping-emping. Ya emping, iya emping barokah misalnya macam. Ya itu mesti dibagi. Tidak mungkin, apalagi pemberian-pemberian yang luar biasa. Mereka tidak mungkin lupa. Tidak mungkin lupa. Pemberian-pemberian Allah yang diberikan waliullah ini tidak mungkin lupa diberikan kepada sekitarnya. Meluber kemana-mana. Ana wa sahbi. Di sini terus terakhir wal makar qad bil makir. Perbuatan makar akan kembali kepada pelaku-pelakunya. La barakallahu fi syani. Allah tidak akan khususan dari ibu.
Tadi telah dijelaskan dengan jelas. Ummuka, ummuka, ummuka baru abuka. Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Istilahnya kalau diambil contoh-contoh yang gampang dinalar akal. Saya punya uang 4 juta. Punya uang 4 juta. Cara pembagiannya untuk kedua orang tua gimana? Ummuka, 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 abuka. Ibumu 3 juta, bapakmu 1 juta. Lah kok gitu, Bib? Ya ini, soalnya ibu itu tidak mencari duit sendiri, anak yang berbakti kepada orang dikasih lebih. Bapak tetap dapat, bukan terus bapak tidak dikasih, Pak, kowe golek duit dhewe, Pak. Kamu cari duit sendiri tidak bisa begitu, tetap harus dikasih. Bagiannya bapak 1 juta, bagiannya ibu 3 juta. Kalau bapak protes, kenapa kok ibu dikasih 3 juta, bapak kok cuma 1 juta? Ummuka, 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 abuka lah. Kan gampang tuh dinalar gitu. Jadi di sini jangan terus nanti bapak itu seakan-akan tidak diurus sama sekali. Jangan. Kamu itu juga jadi kamu ya karena bapak juga. Karena bapak juga yang luar biasa. Bapak itu orang yang tidak banyak bicara. Bapak orang yang tidak banyak bicara. Bapak itu jarang mengutarakan cinta atau kasih sayang kepada anak. Itu jarang bapak. Tapi kalau ibu sering. Kalau bapak itu diem dok. Dijak ya ngomong begini Pak gimana dirangkul-rangkul ya biasa bapak itu. Tapi kalau ibu enggak. Makanya rasa kasih sayang ibu itu luar biasa. Bukan bapak tidak sayang. Jadi kalau dihitungnya lagi ya gitu tadi. Kasih sayang ibu kok luar biasa. Wong telu. Ummuka, 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 abuka. Jadi sewaktu ibu itu mencium saya, bapak mencium saya, ibu mesti mencium 3 kali. Bapak cuma sekali. Nalarnya gitu aja. Ibu kok mencium 3 kali? 1, 2, 3 batuk. Kalau bapak batuk dok. Nalarnya. Jadi supaya kita jangan terus nyepelekkan bapak. Bapak tetap ngambung tapi batuk gitu loh. Tapi kalau ibu ini 1, 2, 3. Ibu itu sayangnya luar biasa sama anak. Bayangkan itu nek bapak dia tadi itu katanya Ustaz Ja'far tuh. Nek misalnya anak-anak langsung selentek. Kalau ibu ndak mesti dirangkul-rangkul sih. Dirangkul-rangkul disayang-sayang ojo kaya ngono tole. Bapaknya nyelentek, ibunya ngerangkul. Ini sebetulnya tidak boleh. Sewaktu bapak itu marah, ibu tidak boleh membela si anak yang dimarah, tidak boleh itu. Itu nanti akhirnya membuat anak ini pilih kasih. Padahal ibu itu tidak bisa menjadi ibu kecuali suaminya yang luar biasa juga. Tak wangi Pak. Ya ora ketang siji. Ngambung pisan tok ibu ngambung ping 3. Di sini maksudnya anak-anak itu sama ibu jangan sampai berani. Karena Rasul paham bahwa anak itu kalau masih kecil dia senang ibunya. Karena ibu itu terus kasih ini, kasih itu ini. Tapi kalau sudah mulai tua, mulai rodok dewasa, senang bapaknya. Karena bapak dianggap yang belonjo. Minta sama ibu duit, tidak dikasih. Bu, minta duit buat beli apa? Saya mau beli sepeda motor FX apa ngono kuwi. RX apa nih sepeda motor? Sakarmu lah pokoknya sepeda motor ngono kuwi. Tidak mungkin dikasih sama ibu. Karena apa? Ibu merasa aku orang kerja, aku wira iki saya ini kok kamu minta sama saya jaluk bapakmu. Kan gitu ibu langsung gitu. Bapak nanti nyoh. Anak lebih sih sayang sama bapak. Padahal siapa orang yang mampu dititipi bayi di dalam perutnya, di dalam rahimnya 9 bulan. Bapak-bapak gini. Mulai besok tak panggil sini, tak kasih duit ya 1
juta, 1 juta. Kalau 1 miliar kakekku, yo lah malah wedi aku. 1 juta aja lah. Saya suruh gendong watu tak tageni pakai tagen. Ya, tagen lu. Wah, sepatu apa watu berat 3 kilo atau 2 kilo. Gandengan turu nggawa kuwi, kamar mandi adus yo beto kuwi. Wis tak kei 1 juta. Selama 2 bulan. Wah, Beb, kesuwen nek 2 hari, Beb. 2 hari ora sah kowe, aku ya gelem 2 hari. Ya, ini 2 bulan ndak mampu kita. Ibu kita mampu. 9 bulan. Nanti kalau sudah mulai rodok belenduk banget dulu, mulai rodok turun itu, jalannya sama megang boyok. Ini. Hei anak-anak, delok mbokmu nek pas hamil. Kowe aja delok mbokmu ki nek pas mangan. Mangan ya enak terus lalapan terus mbok ini mangan nyedep-sedep ngono kuwi. Tapi nek pas hamil ki deloken mbokmu kuwi. Jadi biar kamu tahu anak itu bagaimana harus bakti kepada orang tua. Terutama ibu ini. Ibu ini Masya Allah. Hati-hati karo mbok. Awakmu kepingin bejo donya akhirat, kamu ingin senang dunia dan akhirat, kamu ingin sukses dunia dan akhirat, ummuka abuka. Harus. Kalau tidak mungkin sukses. Tidak ada orang sukses di muka bumi yang tidak berbakti kepada orang tua. Tidak ada. Kalau sampai dia kelihatannya tuh sukses, itu pura-pura sukses. Pura-pura sukses piye? Lho akeh wong pura-pura sukses. Punya ini punya itu cek maling lah, pura-pura sukses. Tapi orang yang sukses, yang betul-betul sukses, siapa mereka? Adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu super sukses. Bisa kalau kamu kurang sidik-sidik sama Allah itu masih sama dimaafkan sama Allah. Hati-hati nek karo wong tua. Ridallah fi ridal walidain. Allah ridha nek kedua orang tuamu ridha. Kenapa Rasulullah mengatakan ummuka? Karena orang tua perempuan itu tambah tua, tambah cerewet. Paham? Dadi kowe dikai ganjaran sing gede gara-gara cerewete. Jadi Beb dongakkan ibu saya supaya cerewet, golek wong bisu wae. Golek mbok bisu. Lah mbok kula niku bisu nggih cerewet to, Beb. Lah kok iso bisu kok cerewet iki terus piye? Wene nangane tok. Lah tak dongake lah kowene wae sing mati sik wae malah mbok-mbokmu kok mbok cerewet-cerewetke. Ini menunjukkan Rasulullah itu hati-hati karena ibu itu biasanya lebih banyak ngomong daripada bapak. Itu loh. Nek bapak itu ora peduli. Misalnya bapak ibu lapor, "Pak, anakmu ki saiki mulai ngerokok lho, Pak." Wis biasa bapak yo ngerokok. Ngono tok. Jawabane bapak iki nyenengke jawab. "Pak, iki piye anakmu ki ngerokok?" "Alah yo wis bente yo aku yo ngerokok kok." Lah tidak memberi solusi jalan sama ibu ini, ibu tambah loro meneh lah. Ummuka ngono. Nek ada orang ibu, nek ada bapak yang model gitu, sampaikan kepada ibu. Ada apa Pak? Pak, pantas Kanjeng Nabi itu mengatakan ummuka abuka. Makanya wong tua kaya kowe iki ngene iki. Siji tok aku ping 3. Gara-gara aku sabar ngadepi awakmu. Jadi hati-hati ya ibu-ibu, sabar. Ibu-ibu itu anak-anak juga itu hati-hati karo wong tua. Ibu terutama, ibu itu tambah tua, tambah cerewet, Masya Allah. Itu wajar. Dan itulah pahala kalian. Itulah Allah jadikan semua yang diberikan Allah kepada kalian sebagai ibadah. Anggap ibadah. Ibu waktumu, amin. Amin. Kowe tak seneni. Amin. Saya berterima kasih Bu diseneni karena Ibu menyeneni saya ini berarti menyeneni itu piye bahasa Indonesianya? Memarahi saya ini berarti saya kudu sabar lah, sabar saya ganjarannya lipat-lipat. Makanya saya amin. Lah kok pinter mendol ya wis sesuk wis ora tak seneni neh lah. Kan berhasil loh.
Ngono, dadi amin wae. Amin. Lah kok amin-amin kowe. Kurang ajar karo wong tua. Mboten, Bu. Jenengan pengin kados napa kula amin mangdongaaken. Dungane ibu ki mandi. Wis to nek kepengin sukses ora usah lunga nggone Habib Syah apa nggone Habib-habib apa kiai-kiai. Paranono mbokmu. Datang sama ibu, perlu ibu waktu ngaji, ibu waktu sholat tahajud, apa ibu waktu sholat duha, ibu waktu sholat apa rampung sholat rangkulan, bu tulung dongakno aku, duwe proyeknya ora gol ibu dongakno ben gol. Proyek apa le? Bangun langit bu, lo. Bangun kok langit to le, ya. Loh maksudnya langit-langit omah kuwi lho Bu, maksudnya langit-langit siap tak dongake gol, mesti gol, tidak mungkin tidak. Doanya ibu tuh tembus 7 langit. Doanya orang tua itu kan doa wa anbiya para nabi. Aja mbok sepele ke. Ibu kula mboten saged donga. Wis ta, sak iso-isone donga. Mbah dal hari dongane kitra-kitri apa? Allahumma kitra kitri sugih pepe sugih mari Allahumma iubatuban liwat iso madang iso ngliwat kabel paham iki ngono kuwi bismillah ibu Allahumma kita kitri sugih meri sugih istri weh lah Habib melu guyu kowe aja guyu kowe wah Habib iki mah guyu iki piye kowe cita-citamu kok mulia betul toh Habib Allahumma kitra kitri sugih meri sugih istri. Lah, piye? Kowe iki sing kandel kepet malah amin terus iki piye ya itu tadi ibu. Wes saya kira cukup. Saya tidak akan memperpanjang tentang tadi. Ibu pokoknya penting ya cah bagus-bagus kabeh. Ibu, bapak. Di waktu yang bersamaan ibu dan bapak menyuruh kita. Ibu menyuruh kita untuk mengambilkan handuk misalnya. Bapak menyuruh kita untuk mengambilkan handuk. Sapa sik sing dikira dijupuk ke handuk? Takokno sing wis arep rampung ki sing ndi. Ngono sik aja terus umuka padahal ibu cek agi arep adus, bapak sing arep metu goleki handuk ora enek malah umuka. Ya keliru, paham? Paham, tetap dilihat sikonnya juga. Ngono lho paham, Drun. Tanya, Bu, oh ini ibu sing anu bapaknya sudah rampung bu ini handuknya kasihkan bapak sih ben bapak gua ibu kebiar rampung jupuk ke handuk kayak ibu oh no lagi rampungnya bareng beb kayak nombok sih lah bareng mbok sih baru nanti bapak bapaknya ngamuk umuka abuka iki cekelan kau neng omah nggunen gue agar bapak karo ibu padu nih hai bismillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummuka abuka. Ngomong apa kowe? Bapak biasanya terus langsung nesu. Ngomong apa? Kamu bicara apa? Loh saya bicara hadis Nabi kok. Oh, jangan suka alim kamu. Kamu kira saya tidak tahu hadis. Itu kan maksudnya ummuka itu istri 3. Oh. Dadi ki mbokmu, bari mbokmu sing siji, mbokmu sing loro, mbokmu sing telu. Kamu itu tidak cerdas, saya cerdas. Ki bapak capopo. Bapak kok ngendalil dhewe, ngatur dhewe terus ngarang malah. Akhirnya ibu itu tambah ngamuk nesu, ojo melu bapakmu apa adune ummuka. Eling-eling, pulang pokoknya ummuka abuka. Digawe seneng mbokmu. Buat gembira. Gairang senang dengan cara apapun. Ibu itu tidak meminta apa-apa, cuma meminta kebaikan kamu. Duit orang yang baik itu gaji pertama kerja ibu gak isik nyobuk mangpek sedoyo. Oh enek abuka lah 4 juta gajinya 1 juta kayak bapak
3 juta kayak kembok. Iki gaji pertama saya. Masya Allah le, tak dongake panjang umur, sehat walafiat. Gajimu muda lu. Delalah muda 8 juta. Bagilah 4 juta, 3 juta, sing 4 juta kantong ngono. Lah, entuk turahan awakmu. Mesti turah, tidak mungkin orang ngurus ibu tidak pernah turah. Ibu itu luar biasa. Ayo ya, ayo ibu-ibumu senengan kabeh, seneng kabeh. Dan saya pesan sama ibu-ibu juga, ayo anak-anakmu ke ono dalan ben dadi wong sing apik. Anak-anakmu ke ono dalan neng surga, aja mbok tuntut macem-macem. Akhir anakmu stres lungguh neng alun-alun ngitung langit. Waduh, ngitung. Ngene-ngene terus. Gara-gara stres. Mbok omeli terus ora. Hati-hati ibu-ibu jangan suka membebani. Ini penting. Umuka ya bener tapi aja mbok bebani mesake anak-anak ki lho. Wis kepingin bekti tapi malah justru ternak beban seperti itu. Nah terus pripun? Bejo wong nek duwe wong ibu yang seneng kalau nyenengke anake, ora pernah ngerepotke anake. Subhanallah. Gerguyang-guyu to. Dikai dit 1000. Alhamdulillah nak, awakmu kok ya repot-repot. Dikai 10 miliar. Alhamdulillah nak, kok yo repot banget ki kakek anak wis tak balikke sakabeh aku kek ono 100.000 wae lho. Iki hebat. Ora lah ngono nak, bojomu aja mbok kei, kek ono aku wae. Istri itu ndak penting, yang penting saya. Ibu seperti ini salah. Ndak bener walaupun boleh gitu loh. Umuka-umukane mlaku tapi bukan begitu. Tetap nah ini 10 miliar itu nih buat saya terlalu banyak. Kasihkan ayah kamu 2 miliar, istri kamu 2 miliar, ya, mertua kamu 1 miliar, dibagi karo ibu sing solehah ki mau. Akhirnya kabeh entuk anake gagah. Tapi kalau enggak, ya bener, kudu aku sing mbok kai. Bapakmu rasa mbok bageni. Ini ndak usah dikasih, ini ibu seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Ojo nganti dadi wong tua kaya ngono. Aku ya wong tua. Biar aku dadi anak, saiki alhamdulillah dadi tua. Dadi anak-anak sing rada anu nyelenthek iso aku. Biyen ora iso diselendhiki terus aku. Sekarang iso tapi alhamdulillah ora pernah nyelenthek aku. Saya pernah memasukkan anak saya ke dalam bak mandi. Pernah guru-guru ngeyel bae. Delalah aku ditinggal bojoku haji. Wis aku sedih bojo mangkat haji, aku urip karo anakku siji kuwi. Ngas nangis kon sekolah ora sekolah kon mangkat kon ora mangkat jupuk cemplunge bak. Nyoh. Wis ngono. Bapak nek mbok ora mungkin tega. Nek mbok ora mungkin tega. Itu mungkin nek anak mboke wis bengak-bengok, aja mesake anakmu mbok cemplunge bak ngono. Nek bapak wis bismillah nyemplung gendak kapok ngono lho. Bapak naudzubillah min dzalik. Bapak ya kadang wis ngono kuwi. Hati-hati dadi ya bapak ya sing rahim karo anake. Bapak ya sing ngelus-ngelus anak. Ya, anak ya karo sing bapak sing iso. Jangan jadi bapak itu termasuk juga punya power yang luar biasa. Terakhir, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Baik yang ada di gedung Bustanul Asyikin maupun di rumah masing-masing. Saya akan mengingatkan diri saya dan kalian semua bahwa dalam 2 hari lagi kita akan menghadapi tahun baru. Oleh karenanya, ojo edan-edanan. Nah, paham? Jadi tahun baru terus malah keluar megang trompet. Kowe kok dicokot karo Israel. Lho, sing dodol trompet bukan ndak boleh kok dadak dodolan trompet itu mesti tahun baru. Lah pas tanggal 2 November, tanggal 1 Januari apa 1 Desember, Februari dodol ndak apa-apa. Tapi kok mesti nyenengkennya ngepasi gitu. Nanti saat jalan-jalan itu sing sama lho. Lah kok iki murid ABC. Jenenge sapa? Jenenge Abdul Halim. Abdul Halim kok cekelane trompet muter ya. Mbribeni wong sak donya. Kayak gitu kok yo seneng. Lah ya ndak apa-apa tapi orang gembira. Loh gembira itu boleh di rumah saja. Beli trompet 200. Anakmu kan nyekel 10 kan trompet. Tapi ning omah.
Di rumah kalau perlu di dalam WC, jangan keluar. Tutupen rapet nrompet nganti subuh. Wis tak dongake mati sak trompete. Lah ya wong kok ya lucu-lucu. Ini ada apa kalian ini? Tahun baru, ayo sholawatan wae tahun baru. Ya padha wae beri-beri yo nganti jam 10 tok. Ora usah kunjul-kunjul nganti subuh. Saya tidak ingin jamaah saya keluyuran sing ora penting. Keluyuran nyekel trompet nanti dianu di Slamet Riyadi. Nanti numpak motor. Saya ini kadang ya lihat, ya mungkin karena saya ini wong tua ya. Jadi aku ki ya ora mudeng nek cah enom iki seneng ngono lho. Lah nek aku enom mungkin ya padha, mungkin gitu. Mungkin. Saya ya tidak paham. Jadi saya ini lihat orang-orang ini stres apa piye. Jam 2 malam naik sepeda motor itu distandaratkan 2, dia duduk di situ silo. Iki udut nyekel HP. Mbok turu ngono. Tidur itu enak, tidur itu sehat. Nah kok jam 2 malam di situ megang HP udut. Kayak katok endek angin keras nganggo kecangklongan tok. Sing ning ngarepe wong wedok model ngono juga padha wae. Ini genahnya bapak mboke nang ndi nih? Ini ayah ibunya ini yang tidak peduli sama anak nanti akan dituntut di akhirat. Masa Beb? Loh ya nek orang percaya mati osek. Anak-anak itu dicek tiap malam itu di mana? Masa ndak pernah tahu anaknya di mana? Kecuali kalau mereka datang menghadiri maulid, menghadiri ini itu pulang jam 11, itu masih bagus. Jam 2 malam saya datang dari luar kota, tak lihat di pinggir jalan. Wah, kayak dilalaki yo ora elek-elek. Ayu. Lah sing elek-elek kan aku wegah delok to. Lah delalah ayu ya kudu tak delok ya piye. Masyaallah. Lah ngono bapak mboke kok ora wedi duwe anak ayu diculke kaya ngono. Aku duwe wedhus ayu sithik ora tak culke. Wedhus rada ayu wis ora tak culke. Apa nek iki menungso ayu cek 16 tahun 15 tahun. Apalagi malam tahun baru. Ini ada Happy New Year. Walah. Apa toh Drun? Kamu itu orang asli Semanggi Kidul. Kok pakai Happy New Year? Is Happy New Year. I want to make trompet. Trompet kupingmu kan budak. Jadi kadang, makanya Gus Karim waktu nerangkan dia lucu. Orang yang beli mercon barangnya lucu. Mercon tuh sing gede buantor tapi melayu kupingnya ditutup. Gila orang stres. Jadi sumbunya didawa kayak melayu atau dhuwur dene ora krungu sing krungu wong liya ben kaget kabeh. Ini manusia stres. Ini di tahun baru ya gitu. Tratet. Nanti ada satu mobil jendelanya dibuka semua. Nanti apalagi mobilnya bagus atasnya ada bukaan nongol. Ya, sirah-sirah akhir tahun. Aduh, mbok kira ora enek CCTV ini, malaikat duwe CCTV. Oh, iki sing sok trompet. Oh, nggih, siap. Nanti mau meninggal malaikat bagian trompet ikon teko sik ning omahe. Trompetan ora ben budek kupinge. Dadi ora krungu nek enek selawatan, ora krungu enek la ilaha illallah. Hati-hati ya. Bukan saya melarang trompet, boleh, tapi ojo melu-melu wong sing ora bener. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kaum-kaum yang lain, dia bagaikan kaum itu. Kowe nek arep trompet dino Februari tanggal 2, ora apa-apa, ojo 14. Nek 14 ke Valentine. Apa men? Wong wedok-wedok saiki apa meneh wis ngene aduh aku ki nek ngene iki ngene pulus dek aku urusane bangsa pulus apa wedok saiki ngene iki apa cinta love yo kaya ngene iki apa benang pedhot iki makane wong nek utek wis rada pedhot iki aneh-aneh sih kowe nek sing ngene selawatan sing ada bebek. Aduh. Tak jawab ini. Hati-hati ya.
Karepmu aku orang larang ngono-ngono entuk, Nduk. Sak karepmu dhewe, cuman saya minta kalau bisa akhir tahun itu tidak usah keluar dari rumah, di rumah saja pesta bersama istri dan anak. Lah saya belum punya istri, belum punya anak, kan keluar itu mencari istri. Oh ya tak dungane kitra-kitri kuwi mau. Sugih meri sugih istri. Lah kowe iki maksudnya ya neng omah karo bapak mbokmu lah, bapak dan ibu siapkan di rumah itu makanan-makanan yang rada enak. Orang kita nggo tusuk sate iki. Nah, isen ana tempe. Sate kire. Kano tulisan kaya ning restoran tulisi sate kire. Oh ya. Sijine sate sugih. Sugih apa? Ya pitik asli. Nek saiki tempe, ngono kuwi lho, wedhus. Ora ketang telu wiji iki nanti habis itu 3. Ya, udah ngene iki telu. Telu iki yang dipangan wong sak omah. Itu berkah luar biasa. Bapak nyuwelke sithik, istriku anake ndelok. Iki luar biasa. Akhir tahun dengan mesra dengan istrinya. Nanti setahun berikutnya mesra terus. Lah akhir tahun malah bapak metu neng ndi, mbok metu neng ndi, anak metu neng ndi. Mlebu ya dadi setan kabeh. Selama setahun stres kabeh, anake neng ndi, bapake neng ndi, mboke neng ndi. Ayo rukun ngono. Dilang kok mbok dilang suami. Anak didilang karo bapak. Wah subhan. Sate telung tunduk iso dadi bahagia lho. Mbok kira ora iso. Bahagia itu tidak harus mahal. Oh, kok pinter Beb. Iya. Seneng itu tidak mahal. Seneng melu pengajiannya melu seneng untuk roti, untuk enak sing untuk sate ini. Pak Cak coba ini Edi, ini santene Cak Edi. Enak dan boleh dirasakan. Kula mboten nangsal nonton. Salahmu lungguhmu telat kan nonton sepak bola sik. Yang tidak nonton sepak bola di sini dapat sate. Itulah beda penonton dan tidak menonton. Nah, ya insya Allah. Ya hati-hati. Saya bukan melarang orang yang mau pesta di malam hari itu silahkan pesta di rumah aja. Jangan ikuti di luar karena setan, kena angin masuk angin keroan. Ya hati-hati ya kena. Untung nenek sing ngeroki, nek ora nenek sing ngeroki. Akhirnya gue mlebu nang ndi. Ya hati-hati. Bismillah insyaallah semuanya lancar. Kita doa di sini khusus kesehatan untuk Habib Abdullah bin Muhsin bin Abdullah As-Segaf dan Bapak Muhammad Ibrahim, Bapak Jovan Aldi Rosyad dan Bapak Devia serta siapapun yang sakit semuanya. Biniyati syifa bisiril Fatihah. Di sini ada yang ulang tahun. Ulang tahun ini mengikuti aktif Bapak Totok Bogor. Beliau ini selalu aktif, Bapak Sutoto Bogor. Istri beliau ulang tahun. Dia dihadiahi doa selamat ulang tahun untuk istri Bapak Sutoto Bogor yang bernama Ristiningsih binti Sugiarto. Panjang umur, sehat walafiat, selalu mendapatkan nikmat dunia wal akhirat, bisa menjadi istri yang sayang dengan suami, istri yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada suami, serta menjadi ibu dari anak-anaknya yang anak ibu yang membuat peluang, memberi peluang kepada anak-anaknya untuk bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Amin. Bisiril Fatihah. Di sini ada permohonan doa meninggal dunia Saudara Manung Mekmohan dan Bapak Suro Dikromo sekalian, Bapak Wiro Taruno sekalian, Ibu Sujono sekalian, Agus Wahyu Setiawan, Bapak Jarno Praptowiyono, Ibu Sri Martini, Ibu Hajah Murdinah binti Haji Arba, Bapak Sriono, Ibu Daliem,
Bapak Parno, Bapak Joko, Bapak Sudrajat, Bapak Haji Abdul Somad Sulaiman, Ibu Hajah Nur Hayati, Hajah Umi, dan orang-orang tua kita, terutama Ahmad bin Alawi Al-Banjari, Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad, Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Hadi, dan orang-orang tua kita untuk Mbah Mangli, Mbah Mufid, Mbah Mahfud, Haji Jailani bin Mahfud, Bapak Haji Munawar, Bapak Haji Muhbasuni, Bapak Rahmat dan Ibu, Bapak Haji Eko Ashari, Bapak Haji Kiyatno, Bapak Mansur, Kiai Dahroni, Mbah Maslah, Mbah Dalhar, Mbah Hamid Kacuran, Mbah Sirat Payaman, Mbah Nur Muhammad Punduh, dan Mbah Muhaimin Asnawi, Mbah Asnawi, Mbah Sya'roni Ahmadi, dan orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita, Kiai Muhammad Husnan Rasyidi, Mbah Idris Kacangan, Mbah Salman Popongan, Mbah Jablawi, Mbah Mansur, Mbah Hasan Minhaj, dan para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, dan siapapun yang seorang pun daripada keluarga-keluarga yang mengikuti acara ini yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinul jannah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin bisirril Fatihah. Alhamdulillah, saya mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati. Pesan saya, ayo jangan pulang atau keluar di akhir tahun. Jadikan akhir tahun itu sebaik-baik akhir buat kita, hingga catatan kita itu selalu baik, hingga nanti awal tahunnya pun juga akan baik. Insya Allah semuanya qabul hajat, pulang dengan selamat, dan insya Allah akan selalu mendapatkan apa yang dihajatkan semuanya. Insya Allah bibarkati Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari tempat ini semua kehidupan kita telah berubah menjadi lebih baik daripada masa-masa yang lalu, dan insya Allah saya doakan semuanya kaya raya, sugih, 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 manfaat, berkah, dan sugih yang akan membawa kenikmatan dunia akhirat, bisa mengantarkan kita menuju Mekah dan Madinah, ikut acara haji dan umrah, dan insya Allah berziarah di Madinah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang terlilit hutang mudah-mudahan dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Semua yang sulit dalam pekerjaannya dimudahkan dalam pekerjaannya. Semua yang belum mendapatkan jodoh semoga diberi jodoh-jodoh yang saleh-salehah. Semua yang lagi hamil, anak-anak kita, keponakan kita, khususan untuk Aminah, Banun, dan Karimah, serta Khadijah, dan siapapun yang lagi hamil dari jamaah dan keluarga kita, diberi kemudahan dalam melahirkannya, sehat dalam melahirkannya, dan mudah-mudahan sehat anak dan sehat ibunya. Dan siapapun dari jamaah kita yang belum dapat keturunan, diberi keturunan berkat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan dan kesembuhan untuk Hababah Rugayyah binti Zain Al-Jufri, dan siapapun dari kakak-kakak kami, adik-adik kami, keluarga kami yang lagi sakit, semua disehatkan ya Allah. Biniyati syifa, biniyati salamah, biniyati tulul umur bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Dan kita hadiahkan amalan-amalan kita ini untuk orang-orang tua kita, ayah ibu kita, terutama ibu-ibu kita. Semoga mereka bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Yang telah meninggal dunia, mereka di alam barzakhnya senang dengan doa anak-anaknya, dan doa ini sebagai tanda bakti kepada orang tua, terutama Al-Habib Ali bin Abdullah Segaf Bangil, wal Habib Alawi bin Abdullah Ba'agil, dan siapapun dari orang-orang tua kami yang pernah duduk di tempat ini bersama kami, dan kami selalu menyintai mereka, dan bersama mereka insya Allah di dunia hingga akhirat nanti di surga bersama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا